berjumpa kembali dalam ibadah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Wow, luar biasa. Kak Kesia mau lihat semangatnya teman-teman. Sudah siap atau belum ya untuk beribadah? Laskar Kristus, siap gerak. Ternyata masih ada yang belum siap. Wow, ada juga yang sudah siap. Sekali lagi ya teman-teman, Kak Kesia mau lihat semangatnya yang luar biasa. Siap-siap ya, siap-siap. Laskar Kristus, siap gerak. Wah, puji Tuhan, teman-teman sudah luar biasa semua. Teman-teman masih ingat ya, sebelum kita memulai ibadah, ada peraturan tata tertib ibadah. Sudah siap semua? Sudah siap. 1, berpakaian rapi ya, yang pasti sudah wangi. Yang kedua, jangan lupa membawa buku catatan, alat tulis dan Alkitab ya. Wow, luar biasa. Yang ketiga, apa teman-teman? Oh iya, memilih tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Supaya apa teman-teman? Tidak keganggu. Wah, luar biasa anak-anak KOGKID, luar biasa. Nah, kalau begitu kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Kembali jumpa kita di ibadah online teman-teman. Siapkan diri, siapkan hati kalian untuk memuji Dia. Mari kita bersorak-sorai untuk Dia, beri kemuliaan untuk Dia. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, amin. Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui. Dia bersuka cita dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, amin. Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui. Dia bersuka cita dengan sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita menyembah Dia dengan pujian ini sekali lagi. Kita masuk hadirat Tuhan, hargai Tuhan, waktu yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan yang setia, Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi telinga setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak yang cerita firman-Mu pagi hari ini. Urapan Tuhan boleh menyertai kakak-kakak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Gimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap kita semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sudah berapa minggu nih kita nggak ketemu? Sudah berapa tahun mungkin ya buat teman-teman. Tapi satu hal yang saya percaya, kita harus tetap semangat dalam kita menjalani kehidupan, termasuk dalam kita beribadah. Yuk kita mau ngelanjutin cerita kita tentang satu tokoh firman Tuhan yang terus kita bahas selama beberapa minggu terakhir. Dia adalah Yusuf. Kemarin kita telah belajar bagaimana Yusuf itu digoda sama Tante Potifar. Saya juga yang cerita waktu itu ya. Ada juga Yusuf akhirnya dipenjara. Dan di penjara bertemu dengan juru minum dan juru roti. Nah hari ini Kak Alan mau melanjutin ceritanya bagaimana Yusuf ini akhirnya dilupakan sama juru minuman. Padahal waktu itu si Yusuf udah ngomong, kalau kamu nanti diangkat sama raja, ingat sama sohibmu ini bro. Sohib yang telah mengartikan mimpimu. Tapi pada kenyataannya juga dilupakan. Nah akhirnya Yusuf mendekam lagi di penjara masih beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya ada satu kejadian di mana si Firaun bermimpi dan gak ada satupun orang di negara itu yang bisa mengartikan mimpinya. Nah yuk kita mau lihat video yang di belakang ini supaya lebih jelas untuk menjelaskan ceritanya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku,
melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, seperti itu tadi ceritanya ya teman-teman ya. Bagaimana kita melihat Yusuf, sosok Yusuf ini diangkat Tuhan lagi setelah grafiknya naik di penjara. Naik lagi, akhirnya dia mendapatkan hati dari sang Fir'aun. Karena apa? Karena dia bisa menjelaskan arti mimpi dari Raja Fir'aun. Nah, pelajarannya apa sih yang mau dipelajari dari kejadian hari ini? Nah, dari cerita ini kita mau belajar bahwa kita harus berani menyuarakan kebenaran. Nah, teman-teman, bayangin di depan teman-teman kita, kadang kita berbuat bohong, berkata bohong. Di depan orang tua kita berkata bohong. Untuk apa? Kadang kita takut kalau dengan yang kebenarannya nanti kita dihukum. Apalagi levelnya Yusuf ini di depan pimpinan negara, di mana kalau dia salah ngomong, nyawanya bisa diambil, bisa dibunuh oleh raja. Tapi dia tetap tegak berani menyuarakan kebenaran. Nah, kebenaran harus kita suarakan teman-teman. Jangan kita berkata bohong, berkata yang gak benar hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Nanti semakin kita besar, kita semakin belajar bagaimana kita setiap hari ditantang oleh keadaan, ditantang oleh dunia untuk kita memilih berkata jujur atau bohong. Nah teman-teman, maka dari itu sejak kita kecil, sejak kita masih sekolah minggu, kita harus punya komitmen, kita menyuarakan kebenaran. Nah, kita nggak usah takut untuk kita berkata yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua, kita mau belajar tentang setia dan sabar. Yusuf ini sabar banget ketika dia tinggal di rumahnya Potifar, kesannya dia udah punya segalanya. Masuk penjara lagi, jatuh lagi. Akhirnya dia sabar, dia setia, dia percaya janji Tuhan. Kalau dia akan diangkat naik menjadi seseorang yang luar biasa, melebihi saudara-saudaranya. Nah teman-teman, setia dan sabar atas rencana Tuhan dalam hidup kalian. Karena rencana Tuhan buat hidup kalian adalah rancangan kebaikan buat kita semua. Kapan? Ya sampai Tuhan menggenapi semuanya. Apakah bisa kita jadi dokter dalam 2 tahun ke depan? Apalagi kalian yang masih kelas 5 SD kan gak mungkin ya. Sabar dan setia atas panggilan Tuhan.
dalam hidup kalian. Kapan Kak? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Sabar dan setia. Oke, sebelum kita akhiri, Kak Alan mau membacakan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Satu ayat yang luar biasa, kita dididik Tuhan, dilatih Tuhan untuk kita tetap menyuarakan kebenaran. Gak usah takut, kita harus berani. Anak Tuhan itu harus berani. Laskar Kristus harus jadi laskar yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk menyuarakan kebenaran. Belajar dari Yusuf, kita sama-sama diberkati Tuhan. Oke teman-teman, mari sebelum kita akhiri, Kak Alan mau berdoa untuk teman-teman semua. Dimanapun kita berada, kita mau serahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Mari, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Siang hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengubah setiap hidup kami. Biarlah setiap firman yang ditabur Tuhan, menjadi biji yang bisa bertumbuh dan tanam di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Pagi ini kami mau Tuhan untuk terus menyuarakan kebenaran. Meskipun kesannya banyak masalah, banyak rintangan yang kami hadapi. Kami mau percaya, kami mau komitmen. Kami hanya mau menyuarakan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkat kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Kau Tuhan yang memberikan buat setiap anak-anak yang ada. Dimanapun mereka berada, melanjutkan sekolah mereka besok hari Senin dengan luar biasa karena penyertaan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana teman-teman sukacita dan diberkati Tuhan? Pasti dong ya, teman-teman diberkati Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita selesai beribadah, Kak Kesia mau memberitahukan bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan, bisa memberikan melalui QRIS dan nomor rekening di bawah ini ya teman-teman ya. Sudah dicatat, sudah lihat? Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, sampai di sini ibadah kita pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah-ibadah yang luar biasa diberkati Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan berkati. Bye-bye.